Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semua? Tentunya semoga dan mudah-mudahan sehat selalu dan dalam lindungan Allah. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini Ustadz akan menyampaikan tentang rukun iman ya. Di pertemuan yang kemarin Ustadz bahas ada arti iman, kemudian dalil iman, dan yang terakhir cara mengenal Allah. Itu penyampaian materi di pekan kemarin. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai masuk materi baru, kita mulai dengan sikap berdoa. Ustaz Ibin berdoa belum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, untuk Ustaz akan membuat video pembelajaran pada kesempatan kali ini tentang yang pertama, contoh perilaku beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua tentang fungsi beriman atau hikmah dari beriman. Baiklah anak-anak, simak dua materi ini lanjutan dari rukun iman yang kemarin ya. Contoh perilaku sikap kita beriman kepada Allah itu bagaimana? Yang pertama, sudah tentu karena kita sudah beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, maka contoh yang harus kita lakukan bahwa kita beriman kepada Allah adalah yang pertama melaksanakan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Antum sudah melaksanakan semua itu setiap hari? Nah, tentunya sudah semua ya. Kita orang-orang yang beriman. Salah satu contoh sikapnya yang harus kita lakukan adalah sholat 5 waktu. Yang kedua, selalu bersedekah. Sedekah itu tidak harus menunggu kita kaya, tidak menunggu kita mampu. Tapi bersedekah itu bersedekahlah walau dalam keadaan sulit atau dalam keadaan terburuk sekalipun ya. Apalagi zaman sekarang, di zaman pandemi COVID-19, di mana yang paling terburuk adalah faktor ekonomi ya. Jadi banyak-banyaklah bersedekah, banyak-banyak membantu teman, tetangga, ataupun saudara. Oke, itu contoh perilaku beriman kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, mampu menahan amarah, rasa amarah yang selalu ingin emosi, membludak, marah tidak tuara ya. Kemudian yang keempat, memaafkan kesalahan orang lain, saling memaafkan. Apabila ada teman yang salah kepada kita, kita mudah memaafkan. Yang kelima, tidak melakukan sikap tercelah, artinya selalu berbuat baik. Itulah contoh-contoh perilaku beriman kepada Allah. Ustaz ulang ya. Yang pertama melaksanakan sholat, yang kedua sedekah, yang ketiga mampu menahan amarah, rasa emosi ya. Yang keempat selalu memaafkan orang lain, dan yang kelima tidak melakukan perbuatan tercela baik terhadap orang lain, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai. Oke, itu contoh perilaku beriman kepada Allah. Kemudian selanjutnya, fungsi beriman kepada Allah atau hikmah dari iman kepada Allah. Yang pertama, menambah keyakinan kita kepada Allah bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya, yang seperti yang kita lihat adanya langit, bumi beserta apa isinya, itu adalah bukti adanya Allah. Nah, dengan beriman ini, maka dengan cara beriman ini kita akan menambahkan keyakinan kita kepada Allah. Kemudian kedua, meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan ini intinya adalah semakin taat kepada Allah, semakin patuh dengan perintah-perintah Allah. Dan yang ketiga, menenteramkan hati. Nah, disinilah yang tidak dapat dibeli dengan harta, dengan waktu luang atau dengan kebahagiaan. Di dalam ketenteraman hati ya, dengan cara beriman hanya kepada Allah, percaya kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan tenang. Oke.
Lanjut yang keempat, hikmah dari beriman kepada Allah dapat menyelamatkan hidup kita maupun di dunia ataupun di akhirat kelak. Kemudian yang kelima, mendatangkan keuntungan baik kehidupan di dunia maupun di kehidupan akhirat. Itulah sekilas tentang iman kepada Allah ya. Mulai dari contoh perilaku sikap beriman, dan yang kedua hikmah dari iman, beriman atau fungsi dari beriman itu. Itulah sekilas video pembelajaran dari Ustadz. Antum putar kembali jika ada yang tidak dimengerti, boleh antum video call sama Ustadz, boleh antum telepon Ustadz. Oke. Kita tutup video ini dengan ucapan hamdalah dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.